Perdamaian tanggal 19 Juni 2026 direncanakan di Jenewa, Swiss antara Amerika Serikat dengan Iran. Di dalam kesepakatan itu, Iran berulang kali menegaskan bahwa pembebasan Lebanon dari serangan Israel merupakan salah satu poin penting. Namun nyatanya Israel tetap berusaha berebut wilayah Lebanon, khususnya menguasai Lebanon Selatan. Untuk membahas hal tersebut, kami sudah terhubung dengan pengamat hubungan internasional Devbri Margiansyah yang sudah berada dalam sambungan Zoom kami. Pak Devbri, Lebanon ini masuk dalam wilayah yang diminta oleh Iran untuk tidak diserang oleh Israel. Apakah tandanya Lebanon, khususnya wilayah Lebanon Selatan ini, yang merupakan pusat dari Hizbullah, merupakan bagian penting dari Iran, Pak? Ya, tentu sebagai proksi dari Iran yang ada di Lebanon, begitu Hezbollah menjadi garda terdepan ya dalam merespon serangan dan juga operasi militer Israel di sana. Tetapi kita harus ingat bahwa seperti yang saya sudah utarakan sebelumnya, bahwa ini adalah MOU yang nantinya itu adalah melibatkan Trump administration, ya, AS di bawah kepemimpinan Trump dan Iran. Jadi ketika kita melihat bahwa memasukkan paket Lebanon sebagai gencatan senjata di Lebanon itu tidak serta-merta akan menjadi poin yang paling mulus. Kenapa? Saya berbicara begini, melihat bahwa dua hal yang berbeda disatukan di dalam banyak diskusi antara perdamaian Amerika-Iran ini dengan Israel. Tentu pihak Iran ingin memasukkan Lebanon sebagai deal ya di dalam MOU perdamaian ini. Tetapi bagi Israel yang bukan bagian dari pihak di dalam perdamaian obrolan perdamaian ini, mereka tentu tidak melihat itu menjadi sebuah penting bagi kepentingan nasional mereka. Walaupun publik semua tahu bahwa bagaimana mesranya aliansi antara Israel dan Amerika Serikat, kita jangan pernah lupa bahwa Israel merupakan negara berdaulat yang punya wewenang sendiri untuk menentukan apa tindakannya. Meskipun Trump di sana ingin atau dalam tanda kutip memerintah begitu ya, Israel tidak memperburuk situasi dengan beberapa serangan, tetapi kita harus tahu bahwa operasi militer di Lebanon itu punya motivasi dan juga tujuan politik domestik dari Israel, utamanya Netanyahu. Karena kita tahu semakin dekat dengan periode pemilu di Oktober nanti di Israel, ini adalah salah satu bentuk komoditas politik yang menjadi motor dari pemerintahan koalisi mayoritas Israel ya, Likud dan kawan-kawan itu di pemerintahannya. Kenapa? Dengan memberlanjutkan operasi militer di Lebanon itu sendiri, mereka bisa meyakinkan publik Israel bahwa pentingnya pemerintahan Netanyahu untuk hadir di dalam menanggulangi atau memerangi faksi teroris di Lebanon. Itu versi Israelnya. Karena kita lihat tadi cuplikan tadi bagaimana Netanyahu selalu membawa narasi adalah menghentikan kepemilikan senjata nuklir Iran, meskipun dia bukan bagian dari perjanjian non-proliferation nuklir (NPT) ya. Nah, tentu kalau kita bicara framework dari hukum internasional, pihak yang lebih punya wewenang untuk bicara tentang nuklir Iran ya IAEA dan juga berbagai kesepakatan begitu, dan tidak melibatkan Israel. Nah, tetapi kita harus lihat di sini serangan Israel terhadap Lebanon itu adalah salah satu motif politik dan juga proksi perang antara Iran dan Hezbollah di Israel. Dan tentu ini adalah suatu dinamika yang lebih kompleks lagi ketika melihat perang di Lebanon Selatan begitu ya. Karena pemberhentian serangan di Israel di sana itu tidak cukup melibatkan MOU kesepakatan antara Trump dengan Iran saja, tetapi membutuhkan resolusi yang lebih tinggi, yaitu resolusi DKPBB, begitu Mbak. Sehingga akan sangat rumit bagi Trump bahkan untuk menyatakan menstop begitu serangan Israel di Lebanon, begitu Mbak.
Ya, Pak Devbri, apabila Hizbullah jatuh di tangan Israel, apakah itu juga mengancam kedaulatan dari Iran sendiri, Pak? Ya, tentu itu akan menjadi playing field dalam pertempuran baru sebenarnya. Kita harus tahu bahwa eh, eskalasi konflik yang di keep oleh Israel itu adalah salah satu bentuk ya upaya mereka untuk tetap menekan Iran dengan agar tidak ya gitu membiayai Hezbollah dan segala macamnya. Tetapi kita harus lihat sendiri bahwa ini adalah salah satu bentuk yang lebih kompleks lagi. Kenapa? Karena Hezbollah sendiri tidak serta-merta akan melihat perjanjian damai itu bagian dari yang bisa menghentikan Hezbollah juga. Karena apa? Ini bisa melibatkan level yang akar rumput Hezbollah tersebut sebenarnya dengan Israel ya, Mbak. Jadi saya melihat bahwa Iran dengan Israel di Lebanon di sini ini adalah satu kompleksitas yang akan lebih panjang begitu episode dari pertempurannya. Walaupun nanti hari Jumat di Jenewa telah ditandatangani MOU kesepakatan, saya melihat ini adalah salah satu akar konflik yang lebih jauh yang perlu kita diskusikan lagi karena tidak bisa serta-merta begitu ya, yang seperti yang saya sudah bilang bahwa kalau belum ada mekanisme yang lebih jelas mengenai khusus untuk menghentikan konflik dan operasi militer di Lebanon Selatan ini, saya kira ini akan terus berlangsung meskipun ada berbagai pihak walaupun meski di Amerika Serikat sendiri sudah menyatakan itu. Karena apa? Netanyahu paham sekali bahwa upaya Amerika Serikat untuk menghentikan aksi militer Israel itu tidak bisa serta-merta. Karena apa? Kos politik yang akan ditanggung Amerika untuk mengintervensi Israel untuk menstop itu akan lebih jauh lebih mahal harganya di domestik politik dibanding mereka hanya ya membiarkan Israel untuk menyerang Lebanon. Jadi ini seperti dilema yang begitu panjang bagi Iran ataupun bagi Israel dan juga Amerika Serikat, Mbak. Ya, berarti walau sudah berulang kali dilarang oleh Donald Trump, namun Israel juga tetap terus menyerang wilayah Lebanon Selatan. Apakah ini artinya terjadi perpecahan antara Trump dengan Netanyahu, Pak? Iya, kalau kita lihat beberapa waktu lalu, Netanyahu sendiri menyatakan bahwa ya yang namanya aliansi, ketidaksepakatan atau kekecewaan di dalam beberapa peristiwa itu suatu hal yang wajar, yang tentunya mereka juga sangat paham. Walaupun mereka seperti ya kesal ya dan tidak suka dengan perjanjian perdamaian Iran AS. Sebenarnya kita tahu masih banyak backup politik Israel di Amerika Serikat sendiri, yaitu di Kongres dan juga melalui AIPAC dengan berbagai supporternya di domestik Amerika Serikat ini sendiri. Sehingga walaupun terjadi kerenggangan antara Benjamin Netanyahu dan juga Trump, itu hanya temporer untuk satu kasus ini saja, Mbak. Dan saya tidak melihat itu dalam jangka waktu atau melebar ke persoalan yang lebih panjang. Karena kita kembali harus tekankan bahwa Israel dan Amerika Serikat itu sendiri bukan sekedar ya sebagai mitra atau aliansi yang saling mensupport diplomatik, militer dan ekonomi, tetapi mereka sudah mengakar rumput begitu ya, baik di dalam faksi militer dan juga politik itu sendiri di Amerika Serikat. Sehingga Trump meskipun berulang kali berusaha memberhentikan Israel, tetapi itu tidak akan berhasil ketika itu bertabrakan dengan kepentingan politik domestik dan juga kredibilitas politik Israel di bawah rezim Likud Netanyahu ya. Dan kembali lagi saya tekankan sebenarnya kita harus lihat Israel itu bukan bagian dari pembicaraan formal, sehingga apapun yang dia lakukan itu ya tidak serta-merta akan merusak perjanjian. Ya kita lihat dari beberapa waktu lalu dengan peristiwa di BOP, walaupun
Trump bisa menjamin untuk menjinakkan Netanyahu, tetapi serangan demi serangan terus dilancarkan meski ada komitmen gencatan senjata. Dan dalam peristiwa ini, dan itu tidak akan berbeda jauh meskipun sudah berulang kali. Dan ingat, saya bilang tadi bahwa walaupun mereka aliansi, Israel bukan secara formal bukan anak buah dari Amerika Serikat, tetapi mereka punya justifikasi yang politis begitu Baik. untuk terus menjalankan serangan, Mbak. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Devbri atas waktu dan juga kesediaannya berdialog di Breaking News TV One. Semoga perdamaian antara kedua negara benar-benar bisa disepakati dan juga bisa dirasakan oleh masyarakat dunia. Terima kasih banyak Pak Devbri. Ya, sama-sama Mbak. Pemirsa, Breaking News TV One akan segera kembali usai jeda berikut.